Bagi sebagian orang Indonesia, terutama yang tinggal di Pulau Jawa, nama Gunung Kawi tentu sudah tak asing lagi di telinga. Sama halnya seperti Gunung Merapi, gunung yang terletak di Malang ini selain dikenal memiliki panorama yang luar biasa indah, ia juga dianggap sebagai salah satu gunung yang menyimpan segudang cerita misteri yang unik. Salah satu cerita misteri yang cukup populer dan menjadi kepercayaan masyarakat sekitar gunung ini adalah tentang adanya ritual pesugihan atau ritual mendatangkan kekayaan dunia dengan bantuan Raja Jin. Pesugihan Gunung Kawi, begitu ritual ini disebut, telah banyak mengundang rasa penasaran masyarakat dari seluruh Nusantara, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan ingin terlepas dari belenggu kemiskinan. Gunung Kawi merupakan daerah yang sering kita kenal dengan kemistisannya. Area ini terletak di sebelah barat Kepanjen, tepatnya 53 km dari kota Malang. Di sini ada berbagai situs mulai dari pesarian, keraton, kelenteng, serta tempat pemujaan situs-situs lainnya. Di Kawi ini juga terdapat makam tokoh penting yaitu Kanjeng Kiai Zakaria II atau yang juga dikenal sebagai Eyang Jugo yang tempat ziarahnya terkenal hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, ternyata banyak juga orang yang berdatangan untuk ngalap berkah di area pesarian Gunung Kawi ini. Mereka datang untuk meminta pesugihan, berdoa dan berziarah sehingga hal ini secara tidak langsung membuat daerah tersebut makin ramai. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu Gunung Kawi sudah seperti pasar malam. Berikut ini adalah beberapa fakta pesugihan Gunung Kawi yang perlu Anda ketahui. Sejarah babat alas Gunung Kawi bermula dari penasihat Pangeran Diponegoro yang bernama Kanjeng Zakaria II alias Eyang Sujogo yang melipir ke daerah selatan Jawa Timur dan membuat padepokan. Setelah sekian lama beliau mengangkat dua orang murid yang bernama Raden Mas Jonet dan Ki Muridun untuk membuka wilayah hutan sebelah selatan Gunung Kawi. Mereka berdua berbondong-bondong bersama dengan Mbah Wonosari membawa dua pusaka Kudi Caluk dan Kudi Pecok yang akhirnya menjadi daerah Gunung Kawi seperti yang kita lihat sekarang ini. Tempat baru tersebut menjadi tempat pengungsian dan banyak orang yang berdatangan untuk bermukim di sana, mulai dari penduduk lokal, suku Jawa, luar Jawa, etnis Tionghoa, bahkan sampai mancanegara. Hal inilah yang membuat kebudayaan di daerah ini menjadi unik dan terkesan nyentrik. Adanya perpaduan budaya dan suku menjadikan daerah ini terkenal dengan sebutan Klenik Jawa Cina. Mitos pohon Dewandaru dan air Janjam. Babat alas yang telah selesai dikerjakan membuat Eyang Sujogo datang dan menetap di area Gunung Kawi. Tetapi tepat di malam Senin Pahing 22 Januari 1871 beliau meninggal dunia. Dan hal itulah yang membuat banyak peziarah datang untuk berkunjung ke makam Eyang Sujogo. Mereka lebih suka datang pada malam Senin Pahing yang bertepatan dengan wafatnya beliau. Semasa hidup beliau pernah menanam sebuah pohon yang katanya adalah tongkatnya. Pohon tersebut dinamakan pohon Dewandaru atau pohon kesabaran. Dipercaya bahwa ranting, buah, dan daunnya bisa menjadi jimat bagi orang yang bisa mendapatkannya. Pohon ini diyakini sebagai perlambang kedamaian dan keamanan daerah Gunung Kawi. Selain itu ada cerita tentang air Jam-Jam yang airnya ditaruh di sebuah kendi kuno peninggalan Eyang Sujogo yang bisa menyembuhkan penyakit. Kira-kira benarkah? Mau nyoba atau membuktikan? Silahkan datang ke sana. Ritual spiritual yang kental melekat bagi warganya. Tak hanya tempat yang mengandung banyak kemistisan, tetapi kegiatan dan ritualnya juga tak kalah sakralnya. Ada beberapa kegiatan yang mencerminkan peringatan ritual keagamaan dan kebudayaan dimulai dari syukuran, bebiar, satu suro, ngalap berkah di kelenteng, dan kegiatan kirap-kirap lainnya. Seperti malam satu suro kemarin, area Gunung Kawi diramaikan dengan pengunjung yang berjubel untuk melihat dan melaksanakan gebiar suro. Tumpeng-tumpeng perayaan dan pembakaran sangkala dilaksanakan dengan iringan lagu tradisional Jawa, Cina, dan Islam.
Bentul Group yang tidak jadi bangkrut. Ternyata kemujuran dari ngalap berkah juga pernah dirasakan oleh pemilik bisnis rokok yang bernama Ong Hok Leong di tahun 1950-an. Bisnis rokoknya mengalami kemerosotan dan hampir bangkrut kala itu. Lalu ia memutuskan untuk berziarah ke daerah Gunung Kawi dan katanya malam harinya ia bermimpi melihat buah bentul.